Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to Hello no, wise man, I people. still go. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu flowchart dan apa kaitannya dengan kode biner atau binary code. Sebelumnya di sini binary code yang saya maksud bukan binary option. Ya, namun masih ada kaitannya dengan aplikasi tersebut, mengingat makna kalimat yang terkandung sama. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dulu untuk intronya. Mari kita mulai. Kita awali dari flowchart. Flowchart merupakan kata dari bahasa Inggris yang memiliki arti apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah diagram alir. Flowchart atau diagram alir merupakan jenis diagram yang mewakili sebuah alur dari algoritma, atau bisa juga dikatakan flowchart ini merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh suatu sistem dalam menjalankan tugasnya. Di dalam flowchart atau diagram alir terdapat bentuk-bentuk atau simbol yang mewakili suatu tahapan dari perintah suatu sistem. Maksudnya adalah setiap proses tahapan-tahapan yang berjalan terdapat bentuk atau simbol yang menandakan proses sedang berlangsung. Misalnya saja, simbol lingkaran. Simbol ini merupakan simbol yang memiliki arti keluar masuk atau penyambung proses dalam lembar kerja yang sama. Biasanya dipakai untuk mengawali suatu perintah. Lalu, ada juga simbol flow yang digambarkan sebagai anak panah atau penunjuk arah. Simbol ini memiliki arti menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Dan tentunya masih ada banyak lagi simbol-simbol yang dipakai dalam flowchart ini. Kegunaan flowchart dalam elektronik sangatlah penting, terlebih untuk menjelaskan suatu perangkat elektronik yang masih baru, rumit, dan kompleks untuk dijelaskan. Tak hanya itu, fungsi flowchart juga tentunya menyederhanakan program yang kompleks dan rumit, berguna untuk merancang proses baru atau menambahkan fitur tambahan, dan juga dapat berguna bagi tim pengembang suatu proyek, entah itu aplikasi, website, dan lain-lain, dalam mengumpulkan data, mendeteksi masalah, dan mengembangkan perangkat. Dan masih ada banyak lagi kegunaan-kegunaan lainnya. Di dalam komponen elektronik yang kompleks, misalnya pada smartphone, diperlukan yang namanya flowchart sebagai alat bantu pemahaman bagi pemula dalam memahami suatu proses algoritma yang terjadi di dalamnya. Misalnya, jika kita ingin menyalakan smartphone dan membuka video di YouTube, kita perlu menekan tombol power, lalu dilanjutkan dengan proses selanjutnya dan selanjutnya. Jadi, dapat dikatakan step by stepnya itu bagaimana dalam menyalakan smartphone, itulah yang dinamakan flowchart secara sederhana. Namun, bagi tim pengembang aplikasi, perancang software, developer game, dan lain-lain, maka makna flowchart yang mereka gunakan jauh lebih sulit dan kompleks komponennya. Misalnya saja seperti kita saat membahas komponen dan kinerja CPU yang pernah kita bahas di dalam video-video sebelumnya, di mana peran CPU yang kompleks sehingga perlu perlahan-lahan dalam menjelaskan secara detail.
Lalu, apa kaitannya dengan kode biner? Oke, pertanyaan ini sedikit menarik. Sekilas jika kita mendengar kata flowchart sendiri, seolah-olah tidak ada kaitannya dengan kode biner. Ya, pernyataan tersebut memang tidak sepenuhnya benar. Namun, apabila flowchart yang kita bahas kali ini adalah flowchart yang menjelaskan tentang komponen yang ada di dalam elektronik, misalnya saja smartphone, maka perintah-perintah yang dilaksanakan tadi tidak sesimpel yang kita bahas kali ini. Mengapa demikian? Karena sebenarnya untuk dapat menjalankan sebuah smartphone atau komponen elektronik dibutuhkan yang namanya kode biner. Jadi, jika kita dapat menjelaskan secara panjang lebar tentang proses yang terjadi atau flowchart tadi, maka apabila tidak ada instruksi seperti kode biner, maka suatu sistem tidak akan mampu berjalan. Lantas, apa itu kode biner? Kode biner atau akrab disebut binary code merupakan suatu sistem bilangan yang hanya ada dua angka, yakni angka 1 dan 0. Yang dimana angka-angka tersebut memiliki kombinasi-kombinasi tersendiri, sehingga memiliki arti yang berguna sebagai alat instruksi suatu komponen elektronik. Mungkin di awal-awal video kali ini kita akan kesulitan dalam memahami arti kata tersebut, sehingga untuk video saya berikut-berikutnya kita akan bahas seputar kode biner dan bagaimana cara membacanya. Kode biner ini memiliki rumus tersendiri dalam membacanya. Jika kalian sering mendengar kata instruksi yang saya ucapkan pada pembahasan tentang CPU, maka inilah instruksi yang saya maksud, yaitu berupa kode biner. Ada satu pertanyaan unik, yakni, lalu apa kaitannya dengan kode biner dengan binary option? Kata yang telah kita artikan tadi memiliki arti yang sama, yakni biner. Biner merupakan dua angka yang hanya ada angka 1 dan 0, di mana angka tersebut memiliki option atau pilihan. Apa maksudnya? Iya, binary option adalah dua pilihan yang dapat ditebak, dan ya memang benar untuk cara kerja aplikasinya juga demikian, menebak atas atau bawah. Namun dikarenakan ada taruhan yang dipasang, maka aplikasi binary option adalah aplikasi judi, bukan trading. Oke, sekian dulu untuk video saya kali ini. Saya Wildan pamit undur diri. Bagi kalian yang suka dengan video seperti ini, silahkan tekan tombol like dan dislike apabila tidak suka. And thanks for watching. See you in the next video.